Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Puasanya lancar kan? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada podcast kali ini, kita bersama dengan Ustadz Ahmad Syahrul Ansori. Kita akan membahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Marta? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ustadz juga sehat. Masih semangat ya puasanya ya? Masih. Alhamdulillah. Kalian pasti sudah tidak sabar kan apa yang akan dibahas oleh Ustadz Syahrul? Kepada Ustadz Syahrul kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan oleh Mbak Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ma an'amtana bi dinikal qawim wa hadaitana bi siratikal mustaqim. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa belajar bersama Mbak Marta. Saya juga belajar, Mbak Marta juga belajar tentang sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW, yang tema hari ini adalah tentang perjanjian Hudaybiyah, gitu ya. Mbak Marta pernah dengar tentang perjanjian Hudaybiyah apa belum kira-kira? Pernah. Pernah. Apa yang Mbak Marta ketahui tentang Hudaybiyah itu? Pernah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah yang pernah kamu ketahui? Perjanjian kaum kafir Quraisy dengan umat Islam, tapi selebihnya belum tahu Ustaz. Oke, bagus. Itu memang perjanjian Hudaybiyah itu memang perjanjian antara umat Islam dengan kafir Quraisy Mekah. Kala itu Nabi sudah hijrah ke Madinah, kira-kira ada kurun 6 tahun setelah Nabi Muhammad SAW beserta kaum muhajirin pindah ke Madinah. Itu ada kurun 6 tahun. Pada bulan Dzulqa'dah, Nabi Muhammad beserta rombongan ingin haji kala itu. Ingin haji ke Baitullah dengan para sahabat, dengan kaum Ansor, kaum Muhajirin. Sebelum keberangkatan menuju Hudaybiyah, sebelum keberangkatan ke Mekah, Nabi menginginkan untuk mengajak seluruh suku yang ada di Madinah. Karena Mekah itu kemuliaan orang-orang Arab. Tidak ada orang yang berani menghancurkan Mekah, dan siapapun yang menghancurkan Mekah akan dilawan oleh Allah. Sehingga pasukan gajah ketika ingin menghancurkan Mekah, ia dicegah oleh Allah. Maka semua suku berkenan untuk ikut dengan Nabi besar Muhammad SAW untuk haji tahun ke-6 tadi. Semua sudah persiapan. Nabi juga tidak memperbolehkan para sahabatnya untuk membawa peralatan perang ataupun peralatan yang lainnya. Tapi Nabi menghendaki semua yang ikut rombongan harus menggunakan baju ihram. Mbak Marta tahu ya baju ihram itu bagaimana? Apa itu baju ihram? Tahu. Apa itu baju ihram? Baju yang berwarna putih tapi tidak ada jahitannya. Ya, seperti kalau kita manasik itulah itu bajunya seperti itu. Maka Nabi dan para rombongannya ini berangkat ke Makkah tujuannya haji, dan tidak ada tujuan sekalipun untuk memerangi kafir Quraisy. Akhirnya apa yang terjadi? Berangkatlah kala itu semua rombongan. Ada yang mengatakan 1.400, ada yang mengatakan 1.600, ada yang mengatakan 1.300 pasukan. Bukan pasukan, rombongan. Jumlah rombongannya Nabi. Berangkatlah belum sampai di Hudaybiyah, lebih tepatnya saya agak lupa ya daerahnya. Ada satu daerah yang kira-kira 80 km dari Mekah, Aswan, daerah Aswan. Nabi mendengarkan kabar bahwa kafir Quraisy telah mendengarkan rombongan umat Islam sudah berangkat menuju Ka'bah, menuju Mekah. Sayangnya kafir Quraisy tidak menginginkan kehadiran Nabi. Wah, ini kata orang-orang kafir Quraisy, wah ini pasti ingin mengajak perang ini. Akhirnya Khalid bin Walid, salah satu pendekar atau salah satu prajurit tertinggi yang ada di kafir Quraisy ini, di pihak kafir Quraisy, membawa pasukan kudanya sampai di perbatasan perjalanan untuk mencegat
Artinya apa? Untuk mengajak perang. Ketika Nabi sudah mengatakan bahwa Khalid bin Walid ingin berperang, ingin melawan, akhirnya Nabi menghendaki untuk berpindah haluan. Misal harusnya jalannya lurus Mbak Marta. Nabi karena mendengarkan Khalid bin Walid sudah mencegat di tengah perjalanan, maka Nabi mencari jalan lain yang itu lebih terjal daripada jalanan umumnya, ya, melalui pendakian yang cukup luar biasa. Sampailah di Hudaybiyah, sampailah di daerah Hudaybiyah yang kira-kira jaraknya 20 km. Maka ada hal yang menarik ini. Ketika sampai, semua sahabat kecapean karena melewati jalanan yang terjal. Jalanan gunung itu kira-kira bisa dilewati apa enggak? Maksudnya sama enggak dengan jalan seperti di jalanan umum seperti biasanya? Enggak. Beda ya. Bayangkan beberapa hari perjalanan, sampailah para sahabat dan Nabi Muhammad SAW kecapean sampai tertidur. Dan Nabi ini pengen janjian dengan Sayyidina Bilal. Bilal, nanti bangunkan karena aku sudah capek. Ternyata sahabat Bilal juga kecapean. Akhirnya apa? Sholat subuhnya agak kesiangan. Artinya ini sebagai syariat bagi kita umat Islam diperbolehkan apa? Mengqadha setelah bangun tidur ketika kita tidak sampai menjalankan sholat subuh pada waktunya. Apakah itu menjadi kekurangan? Tidak. Itu menjadi kelebihan bagi Nabi. Ya, karena bagaimanapun Nabi mendapatkan apa? Panduan yang cukup komplit dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Oke, lanjut. Berhentinya Nabi itu memang ya sudah dikehendaki oleh Allah, karena untanya Al-Qaswahnya, untanya Nabi ini tiba-tiba mengajak berhenti. Singkat cerita, Nabi di Hudaybiyah, kafir Quraisy juga dengan berbagai asumsinya bahwa Nabi ini akan berperang melawan kafir Quraisy, mereka mengutus beberapa utusan. Kafir Quraisy kalau tidak salah mengutus 2 utusan. Kafir Quraisy mengutus 2 utusan, mulai dari ada 4 utusan. Budal ibn Warqa, Urwah bin Mas'ud, Al-Hulais bin Al-Qamah, dan Suhail bin Amr. Maka semua utusan ini diutus menyakini bahwa Nabi tidak boleh masuk ke kota Makkah dan haji. Dan kedua utusan yang pertama untuk memastikan, ketiga utusan yang pertama ini untuk memastikan bahwa Nabi tidak sedang berperang. Dan jawabannya sama. Mulai dari Budal bin Warqa, Urwah bin Mas'ud, Al-Hulais bin Al-Qamah, itu mereka menjawab dan mengatakan kepada pimpinan kafir Quraisy bahwa mereka tidak sedang berperang, tapi mereka sedang ingin beribadah. Beribadah apa tadi Mbak Marta? Haji. Dan ketiga-tiganya kembali dengan tangan hampa. Yang terakhir Suhail bin Amr yang diutus oleh kafir Quraisy untuk membuat perjanjian. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal nama dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Suhail bin Amr berangkat menuju ke umat Islam. Sebelum Suhail bin Amr ada utusan kaum muslimin. Kaum muslimin hanya ada 2, Quraisy bin Umayyah dan Utsman bin Affan. Quraisy hampir dibunuh tapi tidak sampai terbunuh, alhamdulillah terselamatkan. Utsman bin Affan yang agak lama, beberapa hari, ada yang mengatakan 6 hari, tidak segera kembali. Mengapa? Karena ditahan. Karena diskusinya panjang. Utsman bin Affan melakukan diskusi yang cukup panjang, yang sebelum berdiskusi dengan kafir Quraisy, beliau mencari sanak-sanak atau orang-orang Islam yang masih berada tertinggal di Mekah untuk menyatakan janji Allah kepada mereka bahwa Islam akan menang. Akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah, umat Islam ini menunggu kedatangan Sayyidina Utsman bin Affan. Dan kedatangan Sayyidina Utsman bin Affan ini karena lama, ada tersiar kabar, wah kelihatannya Utsman bin Affan ini wafat, dibunuh oleh kafir Quraisy. Mengerikan. Akhirnya Nabi besar Muhammad SAW membuat Bai'atur Ridwan. Jadi Bai'atur Ridwan itu ikrar kesetiaan para sahabat bersama Nabi besar Muhammad SAW. Bai'atur Ridwan itu ada di mana ya, Tat? Jadi Bai'atur Ridwan itu kala itu berada di bawah pohon, Mbak. Jadi ikrarnya para sahabat itu berada di bawah pohon
yang itu semua sahabat ikrar kepada Nabi, ikrar kesetiaan bahwa tidak akan keluar dari tempat dan tidak akan berpindah dari tempat kecuali bersama Nabi. Entah itu dalam kondisi apapun, entah itu nanti diserang oleh kafir Quraisy, intinya semuanya bersatu dan ikrar kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada ayat Al-Quran yang diturunkan pada kala itu, ayat surat ada suratnya ini. Mohon maaf. Surat Al-Fatah ayat 18 sampai ayat 19. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fanzala sakinata 'alaihim fa'athabahum fathan qariba. Maka ayat ini menyampaikan bahwa betapa risaunya dan galaunya para sahabat yang bersama Nabi. Mengapa? Karena Sayyidina Utsman belum apa tadi? Karena Utsman bin Affan belum datang. Karena Utsman bin Affan belum datang. Pintar. Karena ada rumor bahwa Sayyidina Utsman telah meninggal dibunuh oleh kafir Quraisy. Yang terjadi akhirnya apa? Setelah Bai'atur Ridwan, Allah memberikan ketenangan pada para sahabat karena awalnya bingung semuanya. Wah, ini Sayyidina Utsman telah wafat ini kira-kira. Fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sehingga para sahabat semuanya tenang karena tadi ada Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu baiat ikrar yang diridhai oleh Allah. Lanjut singkat cerita, walhasil ketika Suhail bin Amr datang ke Nabi untuk melakukan perjanjian, terbentuklah 5 poin perjanjian itu. Ustaz, apa 5 poin itu? Oke, ada 5 poin yang menarik, Pak. 5 poin ini semuanya agak 5 poin ini membuat umat Islam seakan-akan kalah. Apa tadi? Seakan-akan kalah. Yang pertama coba. Yang pertama ini bagus ini. Gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun tidak boleh ada konflik antara umat Islam dengan kafir Quraisy. Kalaupun pokoknya ada gencatan senjata, harus damai selama 10 tahun. Yang kedua, ini yang kurang mengenakan. Kalaupun ada orang kafir Quraisy, orang Mekah yang menemui Nabi, baik itu dia sedang masih musyrik ataupun sudah masuk Islam, maka umat Islam harus, Nabi besar Muhammad SAW harus mengembalikan warga Quraisy ini, warga Mekah ini kembali ke kota Mekah. Wah, awalnya Nabi mengiyakan saja, tapi Sayyidina Ali dan para sahabat yang lainnya yang tidak mau. Terlebih Sayyidina Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu kan tegas. Wah, sampai beliau terucapkan kata-kata yang itu hampir menyinggung Nabi tapi tidak menyinggung Nabi. Apa kata-katanya? Wahai Nabi, apakah engkau Nabi Muhammad? Apakah engkau adalah benar-benar Nabi? Oh iya, jawabnya Nabi. Saya ini Nabi, saya ini utusan Allah. Wah, bingung. Mengapa? Karena seakan-akan Umar bin Khattab merasakan bahwa Nabi ini sudah tidak memihak pada umat Islam. Artinya orang yang Islam yang sudah mau datang ke Madinah bersama Nabi ternyata dikembalikan lagi ke kota Mekah. Loh, ini kan akhirnya apa kata Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Abu Bakar disambati oleh Sayyidina Umar? Kalau bahasa Indonesia seperti ini kira-kira. Masa ada keputusan Nabi yang seperti itu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sungguh Nabi tidak akan berkhianat kepada Allah. Nabi tidak akan bermaksiat kepada Allah, dan apapun yang menjadi keputusan Nabi Muhammad SAW adalah benar. Akhirnya Umar bin Khattab pun tenang. Dan di situ mengapa? Karena poin yang kedua, termasuk bagian dari poin yang kedua, umat Islam yang masuk ke kota Mekah tidak akan bisa dikembalikan ke kota Madinah. Tapi warga kafir Quraisy yang masuk ke Madinah harus dikembalikan ke kota Mekah. Artinya secara secara teks perjanjian itu seakan-akan merugikan siapa, Mbak, yang dirugikan, Mbak? Umat Islam mestinya. Yang dirugikan mesti umat Islam. Masya Allah. Kemudian yang poin ketiga tadi, kedua belah pihak harus sama-sama memegang perjanjian ini. Kemudian yang poin yang keempat,
tidak boleh tahun ini umat Islam untuk masuk ke kota Madinah, dipersilahkan untuk tahun depan dan seterusnya. Kemudian yang kelima, harus bahwa perjanjian ini diikat dengan ketulusan, dengan kejujuran. Tidak boleh ada penyerangan. Penegasan dari poin yang ketiga. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum tertandatangani oleh Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidina Ali sebagai sekretarisnya menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi permisa? Suhail bin Amr tidak mau. Wah, tidak. Mengapa saya tidak mengenal Ar-Rahman? Karena di situ ada Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mengenal Ar-Rahman. Maka tulislah. Suhail bin Amr disuruh menulis Bismi Allahumma. Dengan menyebut Tuhan gitu aja. Artinya tidak mengenal Ar-Rahman. Tidak menyebutkan Ar-Rahman. Akhirnya Sayyidina Ali tidak mau. Tidak mau. Sayyidina Ali tidak mau. Akhirnya Nabi besar Muhammad SAW apa tadi? Beliau menginginkan mana tak hapusnya sendiri, dihapus oleh Nabi Muhammad. Sehingga hanya Bismillahumma. Yang kedua, ketika mau ditandatangani oleh Nabi, di situ tertulis Muhammad Rasulullah. Tapi apakah Suhail bin Amr menerimanya? Kira-kira Mbak Marta? Tidak. Pintar. Maka Suhail bin Amr, kenapa? Lah, kalaupun tanda tangannya Muhammad Rasulullah, berarti saya mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sayyidina Ali juga tidak mau menghapus. Sudah, tulis saja Muhammad bin Abdillah, kata Suhail bin Amr. Wah, kata Nabi, karena Sayyidina Ali tidak mau menghapus, mana tak hapus. Tinggal diganti Muhammad ibni Abdillah. Betapa luar biasanya Nabi besar Muhammad SAW dengan hati yang lapang dada. Masya Allah, bisa menyelesaikan perjanjian itu dengan baik. Ustadz, berarti perjanjian Hudaybiyah ini merugikan umat Islam? Ya, kalau dilihat dari klausul perjanjiannya seakan-akan merugikan. Tapi apa yang terjadi? Ini kalau bahasa orang Indonesia, mengalah itu bukan berarti kalah. Maka Nabi mengalah bukan untuk kalah. Nabi mengalah dengan seakan-akan merugikan umat Islam, tapi sejatinya itu memberikan kemenangan bagi umat Islam. Coba bayangkan, selama 2 tahun setelah pasca perjanjian Hudaybiyah yang memeluk Islam 2 kali lipat daripada umat Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah. Mengapa? Karena mereka memahami betapa agungnya, mulianya akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mengalah. Toh mereka Nabi tidak bertujuan untuk perang, tapi tujuannya untuk ibadah, malah ditolak. Yang menjadi akhirnya itu menjadi pemahaman bagi orang-orang suku Arab yang ada di sekitar Makkah dan Madinah. Oh, ternyata Nabi ini orang yang baik. Mau ibadah haji tapi ternyata malah ditolak, dikira mau memerangi. Ternyata yang salah ini siapa? Nabi Muhammad atau kafir Quraisy Mekah? Kafir Quraisy Mekah. Dan itulah menjadi hal yang luar biasa. Dari situlah kemudian Islam terbuka. Surat Al-Fatah itu kemudian inna fatahna laka fatham mubina. Maka janji Allah jelas, perjanjian Hudaybiyah ini tanda dari Islam akan berkembang dan bisa menguasai sentero Arab. Itu menjadi hal yang luar biasa. Ada banyak pelajaran yang bisa dapat kita pelajari dari perjanjian Hudaybiyah ini. Apa saja Ustadz pelajaran yang bisa kita ambil? Jadi yang pertama tadi, mengalah itu bukan berarti kalah. Kemudian yang kedua, kita boleh berjanji dengan orang-orang selain Islam selagi itu benar. Dan yang ketiga, bahwa umat Islam itu memiliki hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang lainnya, umat-umat yang lainnya. Apa? Kita memiliki Nabi besar Muhammad SAW yang memiliki budi pekerti yang luar biasa sebagai makhluk yang mulia dari segala makhluk yang ada di dunia ini. Maka setiap 1 inci 2 inci tidak akan terlepaskan dari pertolongan Allah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa luar biasanya, bukan? Maka
pemirsa Misja Official yang berbahagia, kita akan belajar banyak tentang perjanjian Hudaybiyah. Ini masih panjang sesungguhnya ceritanya. Cuma ya secara ringkas seperti itu. Syukur kalau teman-teman Mbak Marta bisa membaca sirahnya Nabi, kamu akan merasa apa? Merasa ikut dalam kondisi yang sama di saat momentum yang cukup luar biasa itu. Mungkin itu yang biasa kami sampaikan Mbak Marta terkait perjanjian Hudaybiyah. Semoga ada guna dan manfaatnya. Walhasil apa? Nabi harus kita teladani dengan berbagai perilaku yang luar biasa itu. Apapun yang dilakukan oleh Nabi itu pasti benar. Tapi bagaimanapun kalau kita bersama Nabi, setidaknya pelajaran yang bisa kita ambil lagi adalah selagi kita sering bersolat kepada Nabi, kita tidak akan mudah bingung, insya Allah. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Pak Marta. Jazakumullah dan jaza. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya dalam kata ataupun tutur kata. Hadani ya yakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Syahrul. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Saya selaku tuan rumah podcast Tarhib Ramadan kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.